Saya baru tahu sore tadi kalau acara ini namanya apa? The Bridge? The Bridge. Oke. Jadi jembatan. Nah, saudara, satu-satunya hal, ya perhatikan, satu-satunya hal yang ada di hati Bapa di surga, itu bukan bentuk gereja, bukan kebaktian, bukan nyanyi, bukan berdoa, bukan. Satu-satunya hal yang ada di hati Bapa di surga adalah kerinduan supaya semua orang diselamatkan. Itu satu-satunya hal. Nah, gereja terjebak dengan rutinitas. Gereja terjebak dengan ritual, atau kata ritual ya, dengan kesibukan. Karena roh agamawi sangat kuat bekerja dalam hampir seluruh gereja Tuhan. Nah, gara-gara itu akhirnya gereja kehilangan hal yang hakiki, hal yang sangat yang esensial dalam gereja itu hilang, yaitu memikirkan orang-orang yang belum diselamatkan. Maka saya percaya kalau kalian membentuk nama The Bridge, itulah hati Tuhan. Bukan cuma Nokia connecting people, amen. Tapi gereja, ya harus bisa menyambungkan orang satu dengan yang lain. Mari kita lihat 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Silakan dibaca, bahasa Inggrisnya juga boleh. Yuk, yang sudah dapat cepat baca. Dari berapa terjemahan silakan. Who wants everyone to be saved? Pelan-pelan. Who wants? Yang kuat. Who wants everyone to be saved? Everyone to be saved. Siapa itu? Bapa di surga yang punya kerinduan. Terus? And to understand the truth. Ya. Untuk bisa mengerti, mengenal kebenaran itu. Saudara, tidak ada ayat lain di Alkitab. Ya, perhatikan. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang menuliskan apa kerinduan Bapa di surga, kecuali ayat ini. Jadi inilah satu-satunya ayat di Alkitab yang menuliskan apa kerinduannya. Bayangkan, dia nggak ingin dibangunkan gedung gereja yang besar, tidak. Dia nggak ingin dibuatkan kebaktian yang ramai dan meriah, tidak. Tapi itu perlu. Tapi tujuannya, gedung gereja itu, kebaktian itu adalah untuk mencapai kerinduan ini. Tapi kita lihat gereja sekarang berputar-putar hanya dengan orang-orang yang sudah percaya itu saja. Kapan kita berurusan dengan orang-orang yang belum diselamatkan? Maka itu saya setuju kalau saudara membentuk The Bridge, supaya saudara tahu hati Bapa di surga. Lukas 15 ayat 1. Inilah hati Yesus. Akan dibaca lagi yang lain? Yuk. Yang sudah dapat. Notorious sinners. Apa? Ya. Ulang lagi. Tax collectors and other notorious sinners often came. Saya suka kata often, came. Ya, biasanya, sering. Terjemahan lain situ pakai kata apa? Were all gathered. Often, terjemahan apa itu? New Living Translation. Often, sering. Bahasa Indonesia pakai kata biasanya. Saudara, coba hitung ya. Secara angka saya belum pernah tahu. Coba hitung. Dari 4 Injil yang kita punya, kira-kira berapa persen menurut saudara kegiatan Tuhan Yesus ada di dalam bait suci? Ayo. Kira-kira berapa persen? Kira-kira tidak salah, nggak apa-apa. Berapa persen? 1%. 2%. 10%. Lebih salah itu, lebih. Berapa? Enggak sampai 1%. Saudara perhatikan. Hanya beberapa kali selama Yesus hidup.
disebutkan dia ada di bait suci ataupun di sinagog. Nggak sampai 1%. Bahkan 10 jari tangan saya ini itu nggak cukup, lebih ngitungnya. Bayangkan. Berarti 99,sekian% kegiatan Tuhan Yesus di luar sistem. Catat ini baik-baik. Gereja sudah membuat sistem legalistik yang sangat jahat, yang membuat orang justru takut datang kepada Tuhan. Lukas 15 ayat 1 adalah bukti dan tanda bahwa orang-orang itu, para pemungut cukai dan orang berdosa, itu justru takut kalau datang ke bait suci. Mereka justru takut kalau datang ke pertemuan-pertemuan ibadah. Mereka takut. Tapi aneh, mereka nggak takut kalau ketemu Tuhan Yesus. Berarti gereja yang benar, yang menurut ayat itu, menurut hati Tuhan Yesus, adalah gereja yang biasanya datang mendengar Yesus mengajar, itu drug dealer, pembunuh, penjahat, pemerkosa, pelacur, dan sebagainya. Maka itu kalau gereja yang datang cuma kita-kita saja, ngapain buka gereja? The bridge ini harus bisa jadi jembatan buat mereka. Satu-satunya cara bagaimana supaya orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus itu, yang untuknya mereka Yesus mati. Bagaimana caranya menjangkau mereka? Satu-satunya cara adalah tinggalkan pakaian keagamaan kita. Enggak ada yang ngamen sih? Ya, enggak. Tinggalkan pakaian keagamaan kita. Kok diam lagi? Amin. Saudara, justru kalau ketemu mereka, jangan pakai kata-kata atribut agama. Seperti bless the Lord, haleluya. Jangan ngomong di depan mereka. Mereka lari nanti ketemu kita. Langsung mereka tahu, oh ini orang Kristen ini. Ini orang Kristen. Ini orang agama. Justru mereka takut. Shalom ya. Kita harus menggunakan bahasa-bahasa mereka. Cara-cara mereka. Oke? Sebelum kita lanjutkan melihat beberapa ayat. Kata jembatan di antara semua agama di dunia itu hanya Yesus yang menggunakannya. Ya. Semua agama di dunia tidak pernah mengatakan kata jembatan atau istilah jembatan. Hanya Tuhan Yesus. Dan itu luar biasa. Karena semua agama di dunia untuk mencapai Tuhan mereka itu tergantung perbuatan mereka. Betul tidak? Maka itu semua agama di dunia isinya ritual. Ritual ya. Jadi semua tata cara keagamaan. Maka itu kalau kita mendengar agama apa saja di dunia, selalu penekanannya pada perbuatan. Menyiksa diri. Puasa sekian lama. Harus pakai ini, harus begitu. Itu semua agama di dunia. Kenapa? Karena mereka tidak punya jalan untuk ke surga. Tergantung usaha mereka. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak. Dia datang kepada kita, lalu dia buat jembatan supaya ada orang lewat. Nah, saya mau tanya kepada saudara. The bridge. Dan pertanyaannya, jembatan itu. Kita bangun jembatan atau kita jadi jembatan? Ayo. Dua-duanya? Oke. Yang lain. Kita bangun jembatan atau kita jadi jembatan? Ayo mikir. Masih ada mikir dua-duanya lagi.
Nah, itu dia.